Jumpa lagi rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya hadir bersama Anda semuanya pada hari yang sangat luar biasa ini, membawakan prediksi mingguan serta review market yang terjadi pada minggu lalu dari tanggal 14 sampai tanggal 19, dan kemudian kita akan membahas sedikit tentang prediksi ekonomi, prediksi trading ya yang akan terjadi pada minggu depan. Itu minggu depan dari tanggal berapa ini? 21 sampai tanggal 25 ya. Sangat penting buat rekan trader semuanya untuk mengetahuinya agar memasuki minggu yang baru nanti setidaknya memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi pada market selanjutnya. Harap diingat rekan trader, nanti pada tanggal 24 hari Kamis itu tanggal 24 libur nasional di Amerika, hari Thanksgiving ya. Oleh karena itu pada hari Rabu ya, hari Rabu waktu Amerika atau waktu kita ya, itu semua kalender ekonomi dikeluarkan ya, dan puncaknya nanti hari Kamis tanggal 24, Kamis dini hari ya, Kamis dini hari ada ya sedikit itu laporan FOMC yang akan diberikan oleh The Fed ya. Ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita masuk aja ke analisa atau prediksi serta review market yang terjadi pada minggu kemarin ya. Kita bisa lihat seperti biasa rekan trader, saya memulai ini dari selalu awal saya mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika pada minggu ini? Dan kita lihat dulu pada minggu kemarin. Rekan trader bisa lihat di sini untuk minggu kemarin bagaimana analisa saya, di mana saya bilang bahwa kemungkinan besar indeks dolar Amerika ini dia sedikit mengalami penurunan ya. Dan kemudian dia bisa membalik arah lagi. Nah, rekan trader bisa lihat saya memprediksikan di 105.042. Kalau dia masih ada kelanjutan, dia akan lanjut di 104.54 ya. Kalau rekan trader lihat di sini benar ya, prediksi yang saya bilang dia sempat menyentuh ya, sampai pin menyentuh 104.042. Setelah itu dia terjadi pembalikan arah dan naik lagi ke atas. Oleh karena itu secara garis besar minggu kemarin kalau kita lihat di indeks dolar Amerika itu di indeks dolar Amerika ya, dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya, walaupun di tengah sempat mengalami kenaikan juga, tapi mengalami penurunan pada prinsipnya. Nah, kita bisa lihat rekan trader semuanya, penurunan yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini ya bisa di ini di US dollar kita. Nah, ini dia mengalami penaikan, dia mengalami penaikan walaupun sempat dia turun, setelah itu dia mengalami penaikan ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa apa yang terjadi pada minggu kemarin untuk indeks dolar Amerika ini sangat luar biasa, karena secara garis besar sinyal makroekonomi dari Amerika ini sudah mengalami sedikit perbaikan dengan dinaikannya tingkat suku bunga oleh The Fed dengan maksud untuk menekan inflasi. Artinya perlahan namun pasti inflasi tersebut bisa ditekan oleh The Fed ya. Inilah yang menyebabkan kenapa perlahan namun pasti resesi yang terjadi di Amerika perlahan udah mulai bisa ditinggalkan ya. Dan kita bisa lihat bahwa kecenderungan menaikkan tingkat suku bunga untuk menekan inflasi sudah barang tentu akan menaikkan nilai dolar. Nah, tapi apa yang dilakukan itu sudah mengalami suatu kemajuan, sehingga kalau kita lihat bahwa nilai dolar itu sudah mencapai nilai yang paling tertinggi rekan trader, dan perlahan namun pasti dia sedikit mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat di sini, ini adalah nilai yang sangat luar biasa ya. Inilah yang menyebabkan kenapa ya pergerakan ekonomi yang terjadi akibat dari pergerakan ekonomi yang di Amerika, yang terjadi di Amerika, membuat beberapa pasangan mata uang ini seperti wait and see bimbang ya. Wait and see bimbang. Nah, inilah kita akan lihat bagaimanakah arah pergerakan ke depan. Nah, harap tetap diperhatikan walaupun secara garis besar kalau saya lihat rekan trader ya,
tendensi penurunan ini masih tetap bisa ada di indeks dolar Amerika. Dan kita akan lihat nanti pada tanggal 24 dini hari di saat FOMC melakukan rapat. Nah, harap diperhatikan. Nah, ini untuk sementara ini kita coba lihat dulu di platform. Kita akan lihat kalender ekonomi yang terjadi pada minggu depan. Rekan trader bisa lihat di sini untuk kalender ekonomi. Ya, ini udah sabar ya, saya balik dulu. Nah, kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi pada minggu lalu, rekan trader sudah bisa lihat dengan jelas sini bahwa banyak sekali kegiatan yang mempengaruhi pasangan mata uang ya, termasuk dari US dollar di sini ya, hari Rabu, hari Kamis, ya ini bisa dilihat ya, izin bangunan, klaim pengangguran sedikit mengalami penurunan sehingga membuat kemajuan terhadap dolar Amerika ya. Dan terakhir juga kita bisa lihat bahwa penjualan retail juga sangat mempengaruhi sehingga membuat sedikit orang bilang kabar yang menggembirakan buat indeks dolar Amerika. Nah, untuk minggu depan rekan trader, ya kita bisa lihat di sini bahwa minggu depan harap diperhatikan nanti ini sebenarnya hari Rabu itu puncaknya. Hari Rabu itu puncaknya karena kalau kita lihat di situ hampir semua hari Rabu itu akan dipenuhi dengan berita-berita dari Amerika karena hari Kamis mereka libur ya. Hari Kamis panjang hari itu Amerika libur ya, dan tanggal 2 ya, khusus pada tanggal 2 dini hari ya. Artinya hari Kamis ya, Rabu malam sekali tanggal 2 dini hari, pukul 2 dini hari, bukan tanggal 2 tapi pukul 2 dini hari, itu akan ada rapat FOMC. Nah ini dia, ini harap diperhatikan. Rapat FOMC ini harap diperhatikan karena dia akan memberikan sedikit kebijakan ekonomi ke depan. Hari Jumat libur juga karena hari Thanksgiving ya. Lanjutan dari hari Kamis kemarin jadi hari Kamis hari Jumat sambung minggu. Akhir minggu ini weekend Amerika dipercepat. Oleh karena itu harap diperhatikan. Nah, ini sangat berdampak yang signifikan terhadap pergerakan indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini untuk indeks dolar Amerika ya. Untuk indeks dolar Amerika pergerakannya ini pada minggu kemarin dia mengalami sedikit bullish ya, dan memang kalau dilihat di prediksi saya juga di sini ya, pada prinsipnya prediksi saya udah benar. Walaupun dia turun sini, menembus sini, dia ada kemungkinan pembalikan arah dan kemungkinan dia akan naik ya. Itu seperti yang telah saya bilang di prediksi saya sebelumnya ya. Nah, bagaimanakah untuk ke depan? Kalau kita lihat rekan trader, tidak tertutup kemungkinan untuk minggu depan kalau kita lihat secara prediksinya rekan trader. Secara prediksinya di sini untuk minggu depan pasangan dari indeks dolar Amerika ini tidak tertutup kemungkinan dia bisa mengalami pembalikan arah dan dia bisa mengalami bullish karena kita akan lihat hasil yang akan terjadi dari pengumuman dari FOMC. Nah, dari sini ya rekan trader ya, ini saya tutup dulu, sorry saya hapus ini dulu. Oke. Nah, ini dia. Posisi bullish menurut saya masih bisa sangat kuat ya. Dan saya memprediksikan bahwa ya ini kalau ini indeks dolar Amerika, saya tetap memprediksikan bahwa kalaupun dia akan turun, saya masih tetap bilang bahwa dia kemungkinan turun juga masih bisa sampai di 104, tapi menurut saya sangat jauh. Kalau menurut analisa saya ya rekan trader, ini pasangan mata uang ini dia akan mencoba naik minimal sampai di arah sini rekan trader. 108.166 itu paling maksimal banget itu menurut saya untuk minggu depan ya. Paling maksimal banget itu dia akan coba sampai di 108.166. Dengan tendensi apabila terjadi penurunan rekan trader, pasangan mata uang ini dia akan mencoba turun minimal sampai di posisi sini 105.241 atau dia ke 104.545. Tapi saya lebih yakin ya, saya optimis, bukan yakin tapi optimis bahwa pergerakan dia itu akan bergerak di seputaran sini rekan trader. Ya. Nah, ini dia. Ya, antara 105.241 sampai 108.166. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya ya. Nah, oke. Selanjutnya rekan trader, kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD? Rekan trader, pergerakan dari Euro USD pada minggu kemarin
benar-benar sangat luar biasa. Dan kita lihat di sini tendensi Euro USD ini sempat mengalami peningkatan bullish yang sangat luar biasa, tapi di akhir minggu dia mengalami penurunan yang dahsyat. Dan kalau kita lihat di sini Euro USD seperti analisa saya bahwa saya bilang dia akan mencoba naik dan berusaha dia akan menembus di 1.04923. Benar kan? Rupanya dia tidak tertembus. Setelah itu apa yang terjadi dengan trader? Dia turun ke bawah. Nah, jadi prediksi saya mendekati sedikit kebenaran ya. Saya memprediksikan dia akan sedikit naik tingginya di sini setelah itu, walaupun saya bilang walaupun kalau dia akan tinggi yang paling maksimal di 1.5844. Tapi prediksi saya pas di sini 1.04923 dan setelah itu dia akan turun ke bawah ya. Nah, bagaimanakah untuk minggu depan Euro USD? Secara garis besar rekan trader saya bisa bilang bahwa Euro USD ini menurut analisa saya dia itu sebenarnya dia masih punya kemampuan untuk bisa naik lagi. Saya bisa memprediksikan bahwa apabila dia terjadi kenaikan, maksimal kenaikan dia itu bisa sampai di 1.05560 rekan trader. Dia bisa sampai daerah situ ya rekan trader ya. Menurut saya dia bisa sampai di 1.05560 di sini. Sabar saya turunin sedikit dulu. Nah, ya, tapi di saat pembalikan arah, saya masih bisa bilang bahwa pembalikan arah yang paling maksimal bisa terjadi untuk pasangan mata uang ini apabila dia terjadi penurunan nanti rekan trader di seputaran sini. 1.01637. Nah, itu dia, ya. Itu dia. Jadi harap untuk rekan trader lihat bahwa segala kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya. Walaupun pasar sekarang akan bergerak sangat luar biasa, saya bisa bilang, ini sini juga nih saya. Nah, oke. Menurut analisa saya dia akan bergerak terjadi bearish pada minggu depan dan dia tujuan pertama itu sampai di 1.02376 dulu. Kalau mengalami kelanjutan terus dia akan paling terakhir di 1.01637. Dan apabila dia terjadi kenaikan, saya berasumsi kenaikan dia yang paling tertinggi itu di 1.05560 walaupun saya tidak terlalu yakin dia bisa naik sampai di arah yang sangat tinggi tersebut ya. Jadi tetap saya berasumsi bahwa dia akan naik di sekitar sini nih. Nah, harap diperhatikan sini ya. Ini saya kasih tanda juga supaya rekan trader paham ya. Nah, harap diperhatikan ini. Nah, ini dia. Nah, ini nih harap diperhatikan. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun menembus itu, dan apabila dia turun menembus 1.02376, artinya tujuan berikutnya adalah di seputaran 1.10230. Itu dia ya. Oke, bagaimana pound sterling Uncle Sam dolar? Untuk pound sterling Uncle Sam dolar rekan trader, pound sterling Uncle Sam dolar kita sudah sangat jelas. Sini kita lihat bahwa pound sterling Uncle Sam dolar minggu kemarin tendensinya sangat kuat bullish ya. Dan dia memang masih bullish juga, dan tidak tertutup kemungkinan minggu depan masih bullish juga walaupun bullishnya itu tidak terlalu kuat lagi ya. Jadi tetap masih ada pergerakan bullish pada minggu depan. Kita bisa lihat di sini rekan trader semuanya ya, seperti yang saya analisakan ya, dia apabila terjadi bullish dia akan mencoba sampai di 1.20898, tapi rupanya terlalu ketinggian, dia tidak sempat di situ ya. Dia paling tertinggi sempat menyentuh itu cuma di seputaran 1.20269 ya. Setelah itu dia agak sedikit bearish ya. Tapi kalau rekan trader lihat channel yang saya buat ini ya, channel pergerakan yang saya buat ini, rupanya dia akan berusaha menembus level sini rekan trader ya. Tapi tidak terjadi ya. Tadi tidak terjadi ya. Tapi dia akan terus berusaha. Oleh karena itu saya bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan minggu depan dia agak sedikit naik dan setelah itu dia akan turun ke bawah. Dia agak sedikit naik, setelah itu dia akan turun ke bawah. Oleh karena itu mari kita mapping. Nah, ini dia. Kita lihat proses mappingnya. Nah, ini dia. Kalau di sini karena ini adalah bullish ya, karena ini adalah bullish, saya berprediksi bahwa dia ini masih bisa naik sampai ke level 1.22082. Walaupun saya mau bilang bahwa untuk sampai ke 1.22802 menurut saya terlalu tinggi. Saya bilang bahwa 1.20898 itu adalah nilai di mana dia bisa mengalami kenaikan
yang dahsyat sampai daerah situ. Nah, dengan asumsi apabila dia terjadi penurunan dia yang paling pertama yang dicoba adalah di seputaran sini 1.17455, dan apabila dia terjadi kelanjutan penurunan lagi, penurunan maksimal dia itu akan terjadi di level 1.16149. Oleh karena itu, saya berasumsi di sini bahwa dia ini akan bergerak di seputaran sini, rekan trader. Sabar. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan dia, ya. Dari 1.16149 sampai 1.20898. Dengan asumsi apabila dia terjadi kenaikan yang sangat tinggi luar biasa, dia akan mencoba menembus level sini. Nah, ini dia. Ya. Tapi tetap saya berasumsi bahwa pergerakan dia itu dia akan mencoba naik sampai di 1.20898. Setelah itu dia akan terjadi pembalikan arah. Dan apabila terjadi penurunan dia yang paling terendah adalah di 1.16149. Itu adalah analisa yang ingin saya coba berikan buat para trader Indonesia semuanya. Oke, kita masuk ke gold. Bagaimana ke pergerakan gold, rekan trader? Untuk gold di sini kita bisa lihat di sini bahwa gold sesuai dengan kenyataan. Saya coba menganalisa. Saya bilang sampai 1800, tapi rupanya dia tidak sampai 1800. Dia cuma sempat menembus di seputaran 1789, tapi setelah itu dia mengalami penurunan, ya. Dari sini saya bisa bilang bahwa tendensi penurunan itu masih tetap sangat tinggi, sangat luar biasa, ya. Untuk minggu depan kita udah sangat jelas bahwa tendensi penurunan terhadap gold itu sangat luar biasa, dan saya masih bisa bilang bahwa penurunan juga masih terus akan berlanjut terhadap gold pada minggu depan. Kalau kita lihat di sini rekan trader, seperti yang saya analisakan, saya berpikir, saya menganalisa bahwa dia akan naik, setelah itu dia akan turun, dan memang terjadi seperti kayak gitu rekan trader. Untuk minggu depan saya berasumsi bahwa penurunan masih sangat kuat terhadap pasangan mata uang ini. Dia masih sangat kuat rekan trader, penurunan untuk minggu depan, ya. Dan saya bisa lihat di sini bahwa, ya, untuk minggu depan penurunannya masih sangat kuat, kelanjutannya masih sangat kuat. Saya masih bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di level di 1726. Ya, itu adalah level terendah yang bisa terjadi, dan ya, saya masih tetap yakin dia akan turun. Minimal penurunan dia yang pertama itu di seputaran sini, ya, 1.73762, dan apabila dia turun terus, paling maksimal penurunan dia itu akan terjadi sampai ke 1726.66. 1723 adalah percobaan pertama. Apabila dia akan kelanjutan terus, dia akan sampai ke 1726.66, ya. Dan apabila dia terjadi kenaikan dia menurut analisa saya itu kenaikan dia paling tertinggi menurut saya itu di 1700, ya, 1700 berapa ini? 1794, ya, 1794. Ini dia menurut saya, ya. Oleh karena itu saya berasumsi seperti kayak gitu rekan trader, ya. Saya berasumsi seperti kayak gitu, dan kita bisa lihat bahwa ini saya berasumsi bahwa dia akan turun di seputaran sini nih. Nah, ini dia nih. Nah, dia akan turun, coba turun sampai di situ, dengan apabila dia terjadi kenaikan, ya, apabila dia terjadi penurunan, sorry, ini saya coba kembalikan arah dulu. Sorry rekan trader, ini saya coba membalikan arah. Ini analisa saya sedikit terbalik, saya coba membalikan arah dulu. Ini Fibonacci, ya, tak, saya kembalikan arah. Oke. Nah, ini dia rekan trader. Tetap saya bisa bilang bahwa apabila dia terjadi, nah ini dia, apabila dia terjadi penurunan dia itu paling maksimal sampai di arah sini 1737.62. Dia akan mencoba sampai situ. Apabila dia lanjut terus, dia akan mencoba sampai di 1726.66. Dan apabila terjadi kenaikan rekan trader, kenaikan dia paling tertinggi itu di 1774. Oleh karena, walaupun itu orang bilang menurut saya sangat jauh juga, ya, tapi saya tetap berasumsi bahwa dia ini akan terjadi, dia di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia, ya. Dia akan coba, oke, sampai daerah sini. Dia akan mencoba sampai di daerah situ dengan asumsi apabila dia tembus, dia masih bisa sampai sini. Ini orang bilang hadiah apabila terjadi kelanjutan, ya. Tapi secara garis besar
Saya bilang bahwa dia itu akan bergerak antara 1726.66 sampai 1794.17. Itu adalah pergerakan dari dari gold pada minggu depan ya, akan bergerak sekitar sini aja. Bagaimanakah ya USD yen Jepang? Nah, rekan trader, untuk USD yen Jepang ini kalau kita lihat ya rekan trader, USD yen Jepang pada minggu kemarin dia lebih banyak bullish, dan kalau kita lihat bagaimana pergerakannya ya, kita lihat dari tanggal 14 kalau nggak salah sini. Nah, 14. Ya, saya berasumsi bahwa dia akan turun sampai 136.515 dan dia akan mencoba naik sampai 144. Rupanya apa yang saya prediksikan agak sedikit meleset, walaupun terjadi kenaikan ya, bahwa dia naik itu tidak terlalu dahsyat ya. Kalau menurut saya bisa bilang bahwa minggu kemarin itu dia lebih banyak wait and see malahan kalau menurut saya ya, untuk pasangan mata uang ini. Walaupun tendensi penaikan untuk minggu depan, saya bisa bilang bahwa tendensi kenaikan untuk minggu depan dari pasangan mata uang ini sangat tinggi ya. Masih tetap bisa terjadi kenaikan ya, dan saya berasumsi bahwa kenaikan dia yang paling maksimal ya sudah barang tentu dia akan coba naik paling maksimal itu di seputaran sini. Nah, ini dia paling maksimal. Dia masih punya jalan untuk naik sampai di level sini, walaupun saya masih bisa bilang bahwa kelanjutan sideways masih besar juga untuk pasangan mata uang ini ya. Anggaplah kita berasumsi bahwa kenaikan dia sampai di situ, dan saya berasumsi asumsi kenaikan sampai di sini ya. Dan apabila terjadi penurunan, ya penurunan dia menurut saya nggak terlalu banyak amat, mungkin di sekitaran sini aja. 137.191 adalah nilai penurunan yang bisa terjadi paling maksimal, dan apabila terjadi kenaikan dia paling maksimal itu di 142.505. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Saya lebih berasumsi pergerakan dia itu di sini, jadi nggak terlalu jauh. Karena pasangan mata uang dia wait and see, karena informasi besar news fundamental yang terbesar pun juga untuk hari ini cuman sampai di hari Rabu aja, setelah itu diam ya. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa pergerakan dia ini masih wait and see seperti minggu kemarin ya, masih sideways seperti minggu kemarin, walaupun tendensi kenaikan tetap ada, dan akan bisa bilang bahwa dia bisa peluang naik sampai 142.505 itu masih tetap ada. Oke rekan trader semuanya, kita sudah berada di akhir acara ini rekan trader. Saya berharap semoga review pasar dan analisa buat minggu depan ini bisa menambah sedikit wawasan buat rekan trader. Rekan trader, biasanya apa yang saya analisa itu dia berada di range yang telah saya lakukan. Tapi tetap rekan trader, saya mau bilang bahwa rekan trader pun juga harus menganalisa lagi. Tapi pergerakan dia itu tidak terlalu jauh seperti yang range yang telah saya buat ya. Pasti di sekitar itu aja. Oleh karena itu khusus untuk trading panjang ya udah paham itu. Tapi kalau untuk trading pendek ya harus menganalisa lagi ya. Harus menganalisa lagi karena ini kan saya beranalisa untuk 1 minggu ke depan. Berdasarkan berita informasi fundamental maupun apa yang akan terjadi secara teknikal yang saya coba bahas ya. Oleh karena itu rekan trader tetap analisa lagi. Jadikan analisa saya itu cuma sebagai masukan atau sebagai patokan, tapi gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri, karena analisa yang paling terbaik itu adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.